sudah dipakai Kabupaten Malaysia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nasional tahun 2006 yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 4 Mei 2006 di alun-alun Multatuli Kabupaten Lebak Bulus. Selanjutnya, ucapan selamat datang pelaksana tugas Gubernur Banten, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Your Excellency, Education Minister of Netherlands Imperial Government, Your Excellency, the Ambassador of cordial countries, welcome Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Siliwangi, beserta unsur Musbida Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak, para Bupati Wali Kota seprovinsi Banten, khususnya Bupati Kabupaten Lebak, beserta Ibu, sekolah, tokoh pendidikan, Ibu Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, khususnya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Akan pada pagi hari ini di wilayah kami akan membawa berkah bagi kita sekalian, yaitu dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terkait dengan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten. Gigi memperjuangkan pendidikan untuk mencerdaskan bangsanya. Beliau seorang pendidik sejati dan pendiri perguruan taman siswa. Pendidikan yang beliau tanamkan yang menjiwai pembangunan pendidikan nasional. Dengan pelaksana tugas Gubernur Banten disaksikan oleh Ketua DPD Provinsi Banten. Dua, pelaksana tugas Gubernur Banten dengan Bupati Lebak. Sebelah Pak Peci aja, sebelah Pak Peci. Protokolnya gimana sih? Ya sudah, nggak masuk TV.
5. Pelaksana tugas Gubernur Banten berupa blokken keaksaraan, kemudian Gubernur Papua berupa blokken bantuan operasional sekolah (BOKO). Penyerahan selesai, dipersilakan kembali ke tempat. Gubernur Bali. Empat, Bupati Bantul. Lima, Bupati Aceh Tengah. 6. Bupati Klaten. 7. Bupati Sedang Pedagang. 8. Bupati Purwakarta. 9. Bupati Sukoharjo. 10. Bupati Ponorogo. 12. Bupati Temanggung. 13. Bupati Medan Hilir. Baik dari Mas dan Depes Ekstrim. 22. Agenda dari CSR 1 Pekanbaru Raya Mas. 3. Jembatan perayaan dari SMK 1 Kota Jakarta Raya dari PA. 4. Ahli Hadis dari SMK 1 Pemakasan. 5. Firmansah Klan dari SMP Atia Asal. 6. Rudi Harto dari SMK 1 Sudirman Raya dari Promo. Terima kasih. Sebagai tanda dibesarkannya ICT Center yang kemudian nantinya dilanjutkan dengan video conference dengan siswa-siswi di 3 lokasi. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Banten, Musbida, Bupati dan para hadirin hadirat yang saya sangat hormati. Dalam hari yang berbahagia ini, pada hari yang sangat penting ini, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bersama-sama merayakan, memperingati selalu perintis pendidikan nasional kita. Apabila kita ingin maju, tentu kita harus menghormati pendahulu-pendahulu yang telah memberikan contoh tauladan bagaimana kita menata dan memajukan pendidikan kita semua. Kita semua menyadari bahwa apapun kemajuan kita tentu sangat tergantung kepada baik buruknya pendidikan kita. Karena itu saya menghormati ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang hadir di sini. Semua tokoh-tokoh pendidikan, ustadz-ustadz dari pesantren, yang tentu semua mempunyai andil yang sangat besar akan kemajuan dan juga tidak kemajuan daripada pendidikan kita ini. Apapun yang kita lakukan, kemajuan ekonomi sangat tergantung kepada produktivitas kita. Apapun semuanya tergantung kepada teknologi, dan teknologi sangat tergantung kepada pendidikan. Jadi dasar daripada kemajuan kita memanglah tidak lain bagaimana memajukan pendidikan. Tentu juga masalah-masalah lain seperti infrastruktur, moral, agama yang paling pokok juga akan selalu menjadi dasar daripada seluruh kemajuan kita.
Di samping memajukan pendidikan dari sarana, tentu yang paling pokok adalah bagaimana mutu pendidikan itu akan selalu meningkat, bertahap, dan selalu mengikuti masalah-masalah kebutuhan kita nasional dan juga hubungan-hubungan kita dengan berbangsa, serta perbandingan daripada kemajuan pengetahuan di negara-negara lain. Pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar akan kebutuhan tersebut. Tanggung jawab pemerintah di semua level pemerintah pusat, daerah, kabupaten, sampai kecamatan, sampai kepada kelurahan, dan tentu sampai kepada masyarakat sendiri. Pemerintah tentu haruslah mempunyai anggaran yang tertinggi dan tersemua anggaran yang ada di Republik ini. Sejak beberapa tahun yang terakhir, kalau dulunya anggaran yang tertinggi adalah anggaran untuk PU, sekarang yang tertinggi adalah anggaran pendidikan. Tentu kita mempunyai cita-cita bahwa pada waktunya di mana ekonomi kita mempunyai kemampuan yang besar, pastilah cita-cita bangsa menjadikan pendidikan menjadi anggaran 20% pasti kita akan capai. Tetapi pendidikan itu bukan hanya tergantung kepada anggaran. Anggaran sangat penting, tapi kemauan, partisipasi, dorongan, kesadaran juga adalah tidak kalah pentingnya daripada anggaran itu semua. Kalau sekolah kita mengalami kerusakan dan masyarakat hanya tidak memperbaiki pada waktunya, pastilah pendidikan kita juga akan tidak baik. Kalau anak kita belajar di rumah tidak cukup, maka pastilah pendidikan juga tidak akan mencapai waktunya. Kalau bapak ibu guru tidak memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, menguji sebaik-baiknya, pastilah juga pendidikan tidak akan mencapai mutu yang kita capai. Karena itu semuanya mempunyai peran yang sama bagaimana meningkatkan pendidikan ini. Pemerintah telah mempunyai banyak program, antara yang telah diserahkan kepada saya oleh Pak Saudara Menteri Pendidikan Nasional tadi. Bagaimana pemerintah meningkatkan mutu, mengangkat lebih banyak lagi guru-guru, sehingga semua guru akan bertambah tiap tahun, termasuk guru-guru honorer, pasti diangkat dalam waktu 3 tahun yang akan datang ini. Dan pengangkatan tentu di samping pengangkatan juga tanggung jawab bahwa harus memberikan suatu pelajaran pendidikan yang baik kepada murid-murid yang tentu mempunyai tanggung jawab kita bersama. Seperti saya katakan tadi, peningkatan anggaran pendidikan 20% pastilah akan kita capai pada waktunya. Pada tahap ini memberikan anggaran seluruh biaya pendidikan dasar akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk dana bos seperti diuraikan oleh Menteri Pendidikan tadi. Gedung-gedung sekolah yang rusak karena sudah 30 tahun masa SD Impres itu dibuat, akan semua secara berlanjut akan diperbaiki. Tadi karena seperti saya katakan tanggung jawab bersama, karena itu pusat, daerah, kabupaten tadi telah menandatangani di muka kita semua bahwa semua itu dana daerah, daripada membuat kantor yang lebih baiklah memperbaiki sekolah yang rusak itu. Karena itu saya berterima kasih kepada seluruh bupati, gubernur yang telah sepakat untuk bersama-sama Departemen Pendidikan menyerahkan dananya untuk perbaikan bersama dana sekolah tersebut. Upaya meningkatkan pendidikan itu tentu harus sejalan dengan ekonomi kita. Karena apabila kita ingin meningkatkan upaya itu, haruslah berdasarkan kepada kemampuan bersama. Kemampuan bersama tentu akan selalu kita bersama-sama bekerja keras meningkatkan ekonomi sehingga akan tumbuh dan anggaran pasti akan lebih besar lagi. Di samping upaya semua,
pemerintah harus mempunyai suatu rencana panjang ke depan. Mutu ke depan harus diatur, ditingkatkan setiap waktu. Mutu hanya dapat dilihat apabila ada dasar-dasar menjaga mutu itu, yaitu ujian nasional yang akan dilaksanakan tiap tahun. Tanpa ujian nasional, kita tidak bisa memberikan tahapan-tahapan mutu. Juga tidak bisa mendorong agar mahasiswa murid belajar dengan baik. Saya selalu katakan di mana saja sejak dahulu, kenapa mutu pendidikan kita rendah? Di samping tentu masalah anggaran gaji, yang paling mendasar juga adalah karena keinginan murid belajar keras tidak dilaksanakan pada tahun-tahun terakhir ini. Kenapa tidak dicapai? Karena semua murid merasa belajar dan tidak belajar sama saja. Semua naik kelas, semua lulus. Sekolah apa saja meluluskan 100% dengan bangganya, walaupun tidak memenuhi syarat-syaratnya. Karena itu syaratnya ialah ujian yang keras harus diberikan kepada yang baik, dan yang tidak belajar keras harus tidak lulus. Itu cara berlaku di mana saja. Karena hanya dengan saringan-saringan yang ketat, anak-anak kita akan memacu dirinya untuk belajar. Bangsa ini tidak akan maju tanpa keringat, tidak bisa maju tanpa keras, tidak mungkin hanya mendapat angka dari langit tanpa belajar dan tanpa ujian. Karena itu, kita semua mengharapkan dukungan dari pemerintah, dari teman-teman anggota DPR, tentu mendapatkan dukungan baik anggaran juga dorongan untuk mencapai upaya tersebut. Hari ini, tahun ini baru kita lulus dengan angka 4,5 untuk lulus. Belum mencapai angka pada masa lalu di mana 5,5 untuk lulus. Kita harus mencapai pada waktunya angka-angka batasan tersebut. Karena itu, pada hari pendidikan nasional yang sangat baik ini, marilah kita bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, untuk menghasilkan manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Harapan tersebut tentu dapat dicapai dengan kompetisi dan usaha keras. Karena itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur yang hari ini menerima penghargaan. Penghargaan adalah memberikan contoh kepada semua bahwa kemajuan adalah usaha keras, termasuk tentunya pemerintah daerah yang telah mendapat penghargaan pada hari ini. Kita mempunyai 33 provinsi yang hari ini mendapat penghargaan 3. Artinya masih ada 30 provinsi lagi yang harus bekerja keras untuk mendapat penghargaan daripada kita semuanya. Begitu juga kepada saudara-saudara bupati yang telah berusaha keras, juga tentu kita sangat hargai dan mudah-mudahan mendapat diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain, termasuk Kabupaten Lebak yang seperti dikatakan tadi belum mendapat penghargaan karena masih berusaha keras. Saya yakin dalam tahun akan datang, tahun-tahun setelah itu, Lebak juga akan tampil di sini atau di tempat lain untuk mendapat penghargaan itu. Tapi bupati tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan para tokoh-tokoh masyarakat, tanpa ustadz, tanpa guru-guru untuk menjadikan Lebak ini daerah yang mempunyai kecerdasan tinggi dan kemampuan di bidang pendidikan. Banten adalah daerah yang mempunyai banyak investasi, industri dan sebagainya. Tanpa pendidikan yang baik, tanpa mutu yang baik, akhirnya masyarakat di sini hanya mempunyai tempat pekerjaan yang rendah. Hanya bisa menjadi buruh pabrik. Yang diharapkan ialah bekerja sebagai buruh, juga jadi manajer dan jadi direktur untuk industri-industri yang ada di sini. Dan syaratnya hanya satu, pendidikan dan pendidikan yang baik. Dan juga kepada anak-anak kita yang pada hari ini mendapat penghargaan, medali, piala dari pertandingan internasional fisika, tentu kita harus menghadirkan penghargaan dan kekaguman kita atas upaya tersebut.
atau asal prestasi tersebut. Anak-anak ini, dia tetap gembira, tapi belajar sepanjang malam. Prestasi medali tidak mungkin dicapai tanpa bekerja keras, tanpa belajar keras. Ini harus menjadi contoh daripada anak-anakku sekalian yang ada di sana. Contohlah anak-anak yang bekerja keras ini, belajar keras ini. Karena siapapun belajar keras, pasti Allah memberikan balasannya, yaitu kepintaran dan tentu juga harga diri dan penghargaan di masa depan. Karena itu marilah kita semua sekali lagi bersyukur dan menghargai semua upaya-upaya tersebut. Marilah kita semua menghargai yang telah memberikan prestasi. Marilah kita semua menghargai para guru-guru, tokoh-tokoh pendidikan yang di seluruh tanah air yang telah bekerja keras demi kemajuan bangsa depan hari. Marilah kita memberikan penghargaan dan masa depan yang lebih baik pada kita semuanya. Karena di tangan mereka lah nasib bangsa ini menjadi taruhan pada kita semua. Mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini kita semua diberikan sekali lagi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita pahami secara keseluruhan, dunia telah berkembang. Dunia lebih maju dari sebelumnya. Dunia telah saling berhubungan. Teknologi makin maju. Tidak ada ilmu, tidak ada hubungan, tidak ada bisnis, tidak ada suatu komunikasi yang bisa berjalan tanpa teknologi komunikasi dan informasi. Kita semua harus menjalani itu. Murid-murid, guru, pemerintah harus akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira sebagian besar yang ada di sini mempunyai telepon genggam dengan setiap hari SMS. Tapi SMS saja tidak cukup. Kita harus lebih dari jauh itu. Internet, komunikasi, komputer lebih baik. Karena itu pusat teknologi informasi dan komunikasi haruslah menjadi bagian daripada keseharian kita. Karena itu saya bersama ini meresmikan pusat teknologi informasi dan komunikasi yang dihilangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan pusat tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video konten Wakil Presiden Republik Indonesia dengan siswa-siswi di 3 lokasi ICT lainnya, yakni Langsa, Aceh Timur, Martapura, Kalimantan Selatan, dan Majene, Sulawesi Barat. Bicara dengan Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi di SMK Negeri Langsa, kemudian kalau dulu manusia anak-anak murid-murid hanya bisa berharga dunia asal supaya mengasah punya di Antv lagi ngambil gambar di depan.
Adik, kenal nggak sama Wakil Presiden Republik Indonesia? Siapa namanya? Wah, yang mana wakilnya? Hah? Siapa? Sari. Oh, begitu. Orang tua kerja apa? Hah? Guru. Oh, guru. Guru di mana? Di sini bayar nggak? Bawa uang nggak sekolah? Oh tidak, bebas ya? Tidak ada uang sekolah? Iya, tapi kalau kerja bakti harus kerja bakti, kasih tahu orang tua kerja bakti, ini sekolah. Ya? Ikut bantu sama-sama. Harus bantu sama-sama. Masyarakat itu bisa. Jadi samping pemerintah menggerakkan. Ya, tinggal pemerintah kasih pahannya. Iya. Karena permasalahannya beda ya, Pak. Kalau sholat pasti kebutuhan dia sampai kepada wali murid. Kita punya sekian, ini kita perlu bawa sekian. Kalau dari itu tidak boleh lagi kita akan perlu. Ya kalau ada orang tua mau bawa kayu, mau bawa seng, silakan. Ya, Pak Pres ini Pak Pres. Bibi Marianti. Iya, siswa. Iya. Petabanas. Iya. Terus Widya. Ya. Iya. Apa kerja Bapak? Guru juga. Guru pabrik. Ikut dia mau kemarin? Pak di sini Pak. Arif Hidayat mana Arif? Ada. Ya. 1.000 beasiswa ya? Iya. Untuk berapa KSD ya? 350.000. Atau punya uang 250.000. Belajar menabung ya. Saling. Wah, grogi. Dari MI. Kami Kemudian yaitu partisipasi masyarakat yang harus ditumbuhkan. Tidak perlu harus wajib membayar, tapi mungkin datang kerja bakti, perbaiki atap, guru-guru, mungkin ada yang bawa bata, supaya ada partisipasi masyarakat. Samping ya sekarang ini tentu semua pemerintah sekarang ini, tadi dikasih 200 juta, tapi selanjutnya harus dilibatkan masyarakat lagi terus-menerus untuk pendidikan kita ini, supaya ada tanggung jawab bersama. Tentang nilai kelulusan Pak, Bapak tadi mengatakan tentang nilai kelulusan kalau bisa 3,5, kemudian naik menjadi 4,4, kemudian 4,2, sekarang 4 berapa? 4,5 sudah naik 4,5 tahun ini, nanti naik lagi terus sampai mencapai 5,5. 5,5 Yuni ya? Batak 5,5. Targetnya kapan Pak tahun? Ya targetnya sampai tahun berapa? Targetnya sampai nanti rata-rata nasional untuk SMP, SMA mencapai 7. Ya. Kalau sudah mencapai 7 itu sudah bagus rata-rata nasional. Itu terus dinaikkan terus untuk mengkontrol rata-rata nasional. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Gradual tetapi juga signifikan kenaikannya tiap tahun. Kalau kita ukur 0,2,5 per tahun, jadi kira-kira kita akan capai 4 tahun lagi 5,5. Pak, saya Pak 100.000 guru kurang lebih ya, setahun sekarang. Ini tahun lalu pengangkatan guru yang terbesar dalam sejarah Indonesia, 150 ya kemarin ya. Ya kita naikkan itu. Karena kita berpikir bahwa guru itu dibutuhkan jangka panjang, jadi buat apa ada guru bantu, angkut aja sebagai guru negeri langsung. Itu prinsip pokoknya. Kemudian tentu gajinya itu ditambah lagi sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Kalau di sini berapa Pak Bupati, 200 ya? 250. Insentif juga dari pusat berapa?
200, daerah 200, 400. Kalau di DKI malah insentifnya 2 juta. Jadi itulah makna otonomi. Masing-masing daerah bersaing untuk meningkatkan mutunya dengan kemampuan otonomi masing-masing. Tapi pusat kasih yang awalnya yang 200 tambahan daripada gaji PNS-nya. Gitu. Ya. Titik apa yang dilakukan pemerintah secara konkret, Pak? Ini bukan contoh rata-rata bahwa sekolah seperti ini masih ada di kami. Ini bukan contoh nasional tentunya. Saya katakan swasta saja di sebelah lebih bagus daripada negeri. Artinya perlu ada suatu upaya. Pertama, semua sekolah ini rehab atau 3 tahun harus tidak ada seperti ini. Ini tahun kedua ini kan? Tahun pertama ini. Kita janjikan 3 tahun. Saya waktu itu bicara janji waktu di pertemuan seluruh, tidak ada sekolah seperti dalam waktu 3 tahun. Karena itu sekian triliun kita anukan. Tapi untuk mempercepat, karena tanggung jawab daerah, akhirnya dana daerah dan dana pusat digabung jadi satu. Untuk mungkin karena itu diharapkan 2 tahun selesai. Karena dengan gabungan dana tersebut. Itu dari segi fisik. Yang kedua, tentu dengan undang-undang pendidikan yang baru, itu guru ditingkatkan mutunya dengan pendidikan, kemudian sertifikasi. Yang ketiga, tentu dengan peralatan-peralatan lebih baik lagi sistem. Jadi ada fisik, ada penunjang guru sebagai pokok, kemudian ada sistem. Ketiga, ada penunjang seperti buku, komunikasi, peralatan itu itulah makna daripada anggaran yang naik terus-menerus. Ya. Cukup ya?